Salah semua. Oke. Shalom anak-anak. Shalom. Oke, ada dua pertanyaan. Yang pertama, siapa yang tahu ayat firman Tuhan hari ini apa? Berapa? Lukas berapa? Oke, pertanyaan sini nak. Pertanyaan kedua, di gambarnya di sini ya. Gambarnya Cece Tabita itu ada dua sesuatu yang berbeda. Siapa yang tahu? Bukan. Di undangan, siapa yang tahu? Ada dua binatang yang indah gitu. Siapa yang tahu? Siapa? Audi. Berarti tidak ada yang lihat undangannya ya. Selain baju dress code kan ada dua, merah sama hijau. Terus kemudian ada gambar apa ya? Kayak daun atau padi gitu. Tidak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada, silakan dibuka nak, dibuka, kemudian sudah. Kok lama? Sulit. Silakan dibuka. Ini bukan vouchers, bukan hotel menginap, bukan. Nanti kalau misalnya tidak tahu jawabannya di dalam, tanya kepada gurumu ya. Silakan dibuka. Angel ya. Pertanyaan ketiga, siapa yang tahu kata-kata damai sejahtera itu ada berapa kali di dalam firman Tuhan? Coba baca. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih Kiranya melimpahi kamu. ini yasnya di mana? Wes cari ono, nanti kalau sudah dapat hadiah ya, cari dulu. Boleh googling, enggak apa-apa, kan ini zaman teknologi. Iya, betul, damai di bumi Lukas 2 ayat 13 sampai 20 ya. Itu ayatnya yang silakan selanjutnya slide-nya. Slide-nya bro. Minta tolong gurumu juga boleh ya, tanya. Oke, ini gambar seperti kayaknya damai gitu ya. Mereka beribadah kepada Tuhan beserta keluarganya. Cakep ya. Bagus ya. Oke, selanjutnya bro. Slide berikutnya. Apakah si damai itu? Apakah seperti ini? Seekor burung yang lagi mengerami anak-anaknya, ada telur gitu ya. Terus kemudian di tempat yang sangat tinggi, kemudian kondisinya hujan, tapi dia tidak apa-apa. Kondisinya nyaman, tenang. Ini yang sering kali Bapak Gembala memberikan ilustrasi ya. Seekor burung, kondisinya aman. Apakah damai itu kalau kita bisa jalan-jalan ke Jember, jalan-jalan ke luar negeri, ke Disneyland, itu yang barusan motret itu ke Disneyland. Apakah itu? Siapa yang tahu damai sejahtera itu seperti apa? Enak gitu tempatnya. Selanjutnya bro, slide selanjutnya. Apakah seperti ini? Ini tempatnya di mana Om Yohan? Ayo. Ini Tante Ami juga pasti tahu ini gambarnya di mana ini. Di mana? Santera. Kok tahu kamu? Pernah ke sana? Diomongi ibumu ya? Oke, apakah seperti ini? Bisa jadi ini membuat kita damai ya. Kita berapa saat yang lalu, tahun lalu kita jalan-jalan juga
Apakah kita suka memberi itu jadi damai? Lanjut nak, slide berikutnya. Nah, apakah kita punya uang banyak membuat kita damai? Kalau uang banyak membuat kita bisa membantu lebih banyak orang. Mungkin orang itu tidak punya rumah, kita bisa bangunkan rumah yang sangat banyak tapi harganya sangat murah gitu ya. Atau kita bisa jalan-jalan. Belum. Apakah kita punya mainan yang bagus? Kita punya mobil-mobilan? Kita punya apa lagi? Selanjutnya slide-nya bro. Apakah kita bisa jalan-jalan naik kereta api? Ke Semarang naik kereta api? Atau kita bisa jalan-jalan ke luar negeri? Beberapa teman kita barusan ke luar negeri, apakah itu membuat kita damai? Bisa jadi iya. Iki kok gak enak iki. Apakah membuat kita damai? Bisa jadi iya. Apakah kita bisa, bukan faktor naiknya, faktor intinya. Apakah kita bisa apa lagi yang membuat damai? Contoh yang membuat damai apa? Siapa yang bisa tahu? Apa yang membuat kita bisa damai? Loh, nggak ada yang jawab. Ada Yesus di hati, itu membuat kita damai. Selain itu apa lagi? Siapa yang di sini suka jalan-jalan? Siapa yang di sini suka makan kulineran? Siapa yang di sini suka mainan? Apakah dengan handphone kita jadi bahagia? Apakah kita bisa lihat pelangi yang indah itu membuat kita bahagia? Bisa jadi, tetapi itu hanya sementara. Selanjutnya bro. Nah, sebelumnya, oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah. Lanjut bro. Apakah gambarnya seperti ini? Wah, ini saking fontnya nggak bisa, fontnya nggak ada ini. Kita coba nyanyi ya, satu lagu Tante Pipi ya. Mereka menyanyikan lagu ini. Waktu itu banyak malaikat bertemu dengan Tuhan dan mereka bilang seperti lagu ini. Sekali lagi ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memberikan atas segalanya, Raja segala Raja. Malaikat pun memuji nama Tuhan. Dia sangat kagum sama kerajaan sorga itu. Pertanyaan yang ketiga tadi belum ada yang jawab ya. Berapa banyak kata-kata damai sejahtera di dalam Alkitab? Siapa yang tahu? Boleh googling. Ayat damai sejahtera di dalam Alkitab ada berapa banyak? 1 tahun itu berapa hari anak-anak? 365. Ini lebih dari 365 ayat firman Tuhan berkata tentang damai sejahtera. Ada berapa? Siapa yang tahu?
kata damai sejahtera di dalam Alkitab ada berapa kali? Oke, masih kurang tepat. Siapa yang tahu? Anak-anak boleh buka Alkitab Sabda, kemudian tulis ketik damai sejahtera. Di situ nanti muncul ada berapa kata damai sejahtera. Jadi ada orang yang suka bawa mainan, dia damai. Ada yang punya mainan mobil-mobilan, damai. Ada yang dia naik kereta, sudah damai. Ada yang di rumah saja. Kalau nggak salah Brian itu ya, sempat cerita, aku kalau di rumah aja enak gitu. Betul ya? Enggak ya? Kamu suka di rumah atau suka ke mall? Di rumah. Nah kan, di rumah aja bisa damai. Ada orang yang nggak suka di rumah. Kenapa? Karena mereka selalu bertengkar. Antara anak dengan mertuanya bertengkar, sehingga mertuanya itu setiap hari harus ke mall. Kasihan ya. Nggak perlu kita ke mall. Saya sih kurang suka juga ke mall. Saya pengikutnya Brian ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada berapa kata damai sejahtera di dalam Alkitab? Tidak ada yang tahu? Berapa? 301, masih kurang tepat. Lebih dari 1 tahun, lebih dari 365. Siapa yang tahu? Sharon? 90. Berapa? 90 sampai 100. Lebih tak? Iya, berapa? 420. 400. 420. Kamu berapa tadi? Bro? Sebelahnya Om Sunario, siapa ponanya Om Yohan? Selo tahu Om, selo. Selo, berapa selo? Berapa? 400? 29 79 429. 429. Om berapa? 420. 420. Siapa lagi? 429 kan. 429. Iya, berapa bro? 429. Itu nyarinya di mana? Di Google, Om. Oh, Google. Coba nyari di Sabda. Sabda Alkitab Sabda, coba buka, terus kemudian ketik pencarian damai sejahtera. Lebih dari 400. Berapa? 391. Lebih dari 400 nah. Lebih dari 400. Sudah tidak ada ya sudah, itu PR ya, ini tidak jadi ya. Loh, nak, kamu sudah ketemu ayatnya di mana? Di mana? Berapa ayatnya di mana? Di mana nak? Iya, Yudas 1 ayat 6 kalau nggak salah. Oh, ayat 2, iya. Enggak, aku ngetes saja kalian baca atau enggak. Jadi tadi itu tulisannya ramah damai sejahtera itu melimpahi kita. Jadi tahun ini jangan wedi, ojo wedi, jangan takut. Tuhan pasti akan menyertai, memberikan damai sejahtera. Lanjut bro, slide-nya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Jadi malaikat itu memberitahukan kepada gembala. Gembala-gembala itu dia mendapatkan pesan. Coba slide berikutnya. Nah, ini mereka akhirnya malaikatnya pergi. Nah, gembalanya pergi kemana? Gembalanya pergi kemana? Lula barusan baca loh. Gembalanya pergi kemana? Bethlehem. Ini Tante Audrey aja. Karena ini nanti jawabannya apa ya Tante Audrey? Itu ya. Kalau iya nanti baru dapat hadiah. Oke. Jadi malaikat itu memberitahukan kepada si gembala-gembala untuk pergi ke Bethlehem. Lanjut bro. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf, bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lahir di palungan enak enggak? Kok tahu? Kok tahu kalau lahir di palungan enggak enak? Ya karena baunya enggak enak di sana. Kemarin kami pergi ke Jember selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. Pulang-pulang garasi itu pusing semua karena kucing tinggal di sana. Mau tak kasihkan Tante Dewi aja 3 kucing itu. Pusing semua, jadi aku harus nyiram semua supaya tidak pesing. Dia pup di situ, kencing di situ. Tante Audrey coba dibaca, Tante Audrey. Dibaca dulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayatnya di mana, Tante Audrey? Filipi 4 ayat 8. Iya, Tante seneng coklat atau seneng merah? Seneng coklat atau merah? Oke, jadi mereka menjumpai. Lanjut, bro. Nah, ini yang dijumpai. Ini gambarnya dari ChatGPT ini ya. ChatGPT gambar kayak gini dalam waktu sekian detik sudah jadi. Jadi saya ndak mencarinya terlalu lama. Jadi saya cuma ketik tolong gambarkan Maria deh. Ayat ini saya keluarkan, masukkan di ChatGPT, dia keluar hasilnya kayak gini. Jadi efektif gitu ya. Ya yang bagus kita ambil saja enggak apa-apa. Tapi yang jelek kita enggak perlu ambil. Lanjut, bro. Gambarnya enak ya, tenang ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi malaikat itu memberitahukan kepada gembala-gembala. Lah gembala-gembala itu memberitahukan kepada Yusuf dan Maria. Ternyata ada ayat berikutnya, bro. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lanjut. Nah, mereka berkata, ini saya nggak tahu jumlah gembalanya ada berapa ya, tapi rasanya kok ganteng-ganteng gitu ya, hebat-hebat ini ya. Mereka bisa berkumpul, kemudian gambarnya Tuhan Yesusnya bisa bagus, ada lampunya, bagus sekali ya. Oke, lanjut, bro. Nah, Maria menyimpan. Klik lagi, satu lagi. Kita baca sama-sama, ini ayat terakhir. Ayat terakhir. Senang ya kalau ini ayat terakhir. Nanti ada ayat yang paling terakhir gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi apa yang disampaikan malaikat melalui gembala kepada Maria menyimpan. Sama seperti firman Tuhan, kita simpan, kita dengarkan, dan beruntung loh kalau kalian itu bisa beribadah di sekolah minggu, itu beruntung. Untung sangat besar. Kenapa? Satu kali kalian besar menggantikan kami sebagai guru-guru sekolah minggu, dan kalian ingat ayat-ayat menghadapi kesulitan. Ingat ada kata-kata damai sejahtera. Kalau saya tidak salah, saya sempat setting 682 kata-kata tentang damai sejahtera. Jadi satu hari itu bisa 2 kali ayat itu disampaikan kepada kita tentang damai sejahtera. Nah, ini selanjutnya, ini ayat terakhir, betul, saya janji ayat terakhir. 1, 2, 3. Maka kembalilah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Andai kata kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyimpan, dan itu terjadi, hati kita senang enggak?
Andai kata nanti SM2 pergi ke Taman Safari gitu ya, bareng SM1, SM3, seneng nggak? Senang. Kita bisa jalan-jalan, apalagi kalau bisa keluar negeri ya, SM1, 2, 3. Wah, seneng sekali. Gitu ya. Tetapi bukan sesuatu yang jasmani itu yang membuat kita damai sejahtera. Bukan mainan yang bagus membuat kita damai sejahtera. Bukan sesuatu yang tampak indah, atau kalau sekarang itu boleh dibilang, ada murid sekolah minggu saya menulis keinginan. Jadi minggu lalu saya sempat buat anak-anak untuk nulis keinginan. Ada yang nulis, saya kepengen punya rumah mewah, enggak apa-apa. Mobil mewah, handphone yang mewah, enggak apa-apa. Cuma itu enggak akan kita bawa. Kemarin kita ke Jember ngeliati ada barang-barangnya mami mertua, ya terpaksa dibuangi. Ada yang mau gelas, mamiku banyak gelas. Ayo siapa yang mau tak bawa ke sini. Enggak, mamiku sendiri. Karena rumahnya kami kan rumahnya mamiku sendiri rubuh dan barangnya banyak. Siapa yang mau gelas beling banyak, tak kasihin. Mau ya, tak bawain ya. Oke. Masih banyak barang-barang itu ditinggal semua yang kita bawa roh kita kepada Tuhan. Anak-anak, tahun 2025 kita mendapatkan kata-kata firman Tuhan 682 kali tentang damai sejahtera Tuhan. 2025 biarlah Tuhan yang membimbing kita. Anak-anak, tak undang untuk kita sama-sama berlutut yuk. Terus kita minta sama Tuhan, kita berdoa sama-sama sama Tuhan, kita nyanyi bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Anak-anak boleh sambil berdoa. Tahun 2025 ini apa yang kalian harapkan di tahun 2025, berdoalah. Sekali lagi kita nyanyikan bimbinglah daku. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Mungkin anak-anak minta rumah, mungkin anak-anak minta rezeki buat orang tua, mungkin anak-anak minta kesehatan. Berdoalah kepada Tuhan. Mungkin anak-anak minta sesuatu. Tak sesat di jalan. Dengan Yesus, Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menyomangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. dengan Yesus pengasuhan. Dengan Yesus Tuhan, tahun 2025 kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mohon untuk Tuhan yang memimpin langkah hidup kami. Tahun 2025 tahun kemenangan,
tahun regenerasi, tahun lipat gandaan. Tuhan dengan setiap doa anak-anak, mungkin segala sesuatu yang berat. Minggu lalu firman Tuhan sempat berkata Yosua menghentikan matahari dan matahari itu berhenti. Segala sesuatu yang sangat sulit tapi bisa terjadi. Tuhan tolong permintaan anak-anak ini, Tuhan dengar. Terima kasih Tuhan, kabulkan doa anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bimbinglah daku, kita nyanyi sama-sama. Bimbinglah daku. Saya kembalikan ke Tante Dewi.